Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nafila Mayang, saya lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018. Jurusan pendidikan saya itu manajemen. Kegiatan saya saat ini merupakan tahun pertama saya mengajar di SMK PPNRI 2 Majalaya. Untuk kelas yang saya ajarkan di kelas 12 ada 2 kelas, ada di kelas 12 teknik pemasinan 5 dan kelas 12 desain grafika 1. Yang perlu kalian ingat selama pembelajaran secara online ini, setelah kalian melihat video yang telah saya buat, para siswa diwajibkan untuk mengisi absen yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Kita langsung saja masuk ke materi di produk kreatif dan kewirausahaan. Yang sebenarnya visi dari mata pelajaran ini adalah merubah mindset para siswa untuk menjadi seorang wirausaha dan juga menciptakan suatu produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Mungkin sebelumnya dasar-dasar dari produk kreatif dan kewirausahaan sudah dijelaskan di kelas 11. Kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai harga pokok produksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai biaya. Apa itu biaya? Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sumber ekonomi disebut juga sebagai harga pokok. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok kegiatan perusahaan. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini dimulai dari biaya bahan baku, biaya proses pembuatan suatu produk yang siap untuk dijual. Yang kedua ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini bisa dikategorikan untuk pembiayaan iklan atau pembiayaan endorse. Endorse ini biasanya suatu produk kalian yang diberikan kepada influencer yang nantinya influencer tersebut akan mempromosikan produk kalian yang sudah dibuat. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Yang keempat ada biaya keuangan. Biaya keuangan ini contohnya adanya bunga yang harus kalian bayar ke pemodal atau contohnya ke bank. Penggolongan biaya menurut tendensi perubahan aktivitas atau kegiatan. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost, merupakan biaya yang jumlahnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan dan sampai dengan tingkatan tertentu. Ini biasanya biaya listrik, biaya air, yang biaya itu selalu tetap atau selalu sama meskipun ada perubahan, tapi itu tidak terlalu signifikan perubahan. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adanya biaya bahan baku yang terus meningkat. Biasanya biaya bahan baku itu tidak selalu konstan dan ini biasanya bisa masuk ke dalam biaya variabel. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan pada objek atau pusat biaya tertentu atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya. Kita masuk ke pengertian dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa selama periode bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa harga pokok produksi merupakan biaya untuk memperoleh barang jadi yang siap untuk dijual. Manfaat dari harga pokok produksi: yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba rugi bruto periodik, dan yang terakhir menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Saya ada satu pertanyaan yang nantinya harus dijawab oleh para siswa. Sebutkan penggolongan biaya berdasarkan kegiatannya beserta contohnya. Nanti jawabannya bisa diisi di link yang sudah disiapkan oleh sekolah. Terima kasih untuk semua perhatian siswa yang telah menonton video pembelajaran secara online ini. Jangan lupa selama pandemi COVID-19 ini tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.